Apa kabar Bung Reja? Alhamdulillah, kabar sangat baik sekali Bang Jaldi. Masih sehat? Alhamdulillah, tetap mempertahankan hidup pola sehat dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bang Jaldi gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Jadi di masa-masa pandemi ini yang paling patut kita waspadai adalah bagaimana menerapkan tadi protokol. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih masalah tahun 2021. Kita sudah masuk awal tahun 2021. Ini ternyata selain masalah masa pandemi Covid ini, masalah soal pendidikan juga ini ada isu menarik yang menggegerkan seluruh baik itu pejuang pendidikan, aktivis pendidikan, bahkan pelaku pendidikan itu sendiri yaitu guru. Nah, kebijakan itu adalah terkait dengan adanya P3K. Nah, P3K ini kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti apa itu? Problematika apa sih yang terjadi di sini? Karena kan Bung Reja juga sebagai pengamat pendidikan di Kalimantan Selatan. Nah, oke, baik. Sebetulnya ketika wacana ini menjadi sebuah problematika, ini kan diawali dengan sebuah wacana atau statement yang dikeluarkan oleh BKN ya, ketua BKN ketika itu, yang mana kabarnya dalam konferensi persnya dia mengatakan bahwa untuk tahun 2021 khusus untuk rekrutmen CPNS guru itu dihentikan dan digantikan dengan program baru yakni P3K itu. Nah, ini menuai polemik tentunya di kalangan praktisi pendidikan dan juga di kalangan guru. Kenapa? Karena kebijakan ini atau kebijakan wacana ini itu dinilai diskriminatif gitu. Dinilai diskriminatif oleh sebagian kalangan pegiat pendidikan ataupun organisasi-organisasi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Contohnya misalnya PGRI dan sebagainya. Ini mengatakan kebijakan yang sangat diskriminatif apabila misalnya ya wacana ini betul-betul menjadi sebuah kebijakan. Jadi munculnya pro kontra tadi ya di masyarakat. Iya. Nah, tapi di sisi lain kenapa sih kebijakan itu lahir gitu? Kebijakan P3 itu lahir. Nah, oke. Kalau kita melihat alasan dari BKN dan juga tentunya kemarin dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, itu dinilai permasalahan utamanya adalah karena faktor distribusi guru yang selama ini dinilai tidak yang menjadi kendala gitu, yang menjadi hal utama yang bisa membuat sistem pendidikan atau sistem distribusi guru itu menjadi kacau. Nah, sebetulnya kalau saya boleh berpendapat, masalah distribusi ya sebutlah mutasi ya. Karena alasan utamanya di mana guru pegawai ya PNS itu banyak yang tidak sesuai waktunya. Misalnya ketika dia diangkat, seharusnya dia di suatu daerah itu ada di suatu sekolah itu dia misalnya terikat 10 tahun tidak boleh kemana-mana atau tidak boleh dimutasi atau tidak boleh pindah. Tapi selama ini kan yang terjadi kebijakan itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Artinya apa? Artinya di sini yang sebetulnya yang harus dilakukan perbaikan itu adalah bukan dari sistemnya sendiri, tetapi bagaimana penerapan dari sistem itu yang harus diperbaiki. Nah, entah ada kepentingan apa atau entah ada power apa sehingga seseorang yang tadinya ditempatkan pada satu tempat itu bisa bermutasi sebelum waktunya dimutasi. Jadi ini kan yang jadi persoalannya bukan di sistem, bukan di masyarakat, tapi di pemerintahnya sendiri selaku orang yang merancang kebijakan ini. Ya, artinya ini ada evaluasi ya dari BKN bahwa dengan tidak terdistribusinya sistem secara nasional guru tadi justru menjadi sebuah alasan mengeluarkan kebijakan ini. Di Kalsel sendiri ya, dengan ada kebijakan ini, dengan berbagai alasan pemerintah mengeluarkan ini dan ada pro kontra di masyarakat, bagaimana nasib guru ke depan, profesi guru ke depan di Kalsel? Apakah ini angin segar atau malah sebaliknya? Oke, kalau saya menilai ini ada semacam kebijakan yang dikeluarkan, ada yang menuai istilahnya, ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Nah, ketika kita berbicara misalnya seseorang yang fresh graduate ya atau baru lulus dari perguruan tinggi, khususnya misalnya dari fakultas keguruan,
maka mau tidak mau ya ini adalah suatu proses yang bisa menghambat karirnya karena dia tidak bisa untuk menjadi pegawai negeri sipil apabila kebijakan ini diterapkan. Nah, makanya PGRI kalau saya boleh baca dan juga telaah apa yang ada di internet selama ini, di artikel-artikel internet itu kan menilai bahwa kebijakan ini dipandang diskriminatif karena seharusnya pemerintah dalam hal ini tetap membuka 2 jalur proses rekrutmen ini. Di satu sisi tetap membuka rekrutmen CPNS, satu sisi juga tetap membuka rekrutmen P3K. Kenapa? Karena sasarannya berbeda. Nah, kalau yang rekrutmen CPNS itu dikhususkan bagi mereka yang belum berusia 35 tahun atau usianya di bawah 35 tahun. Nah, sedangkan yang mengikuti P3K itu kan sasarannya adalah mereka yang tidak memenuhi standar usia lagi untuk mengikuti CPNS. Misalnya katakanlah usianya 35 tahun ke atas. Maka dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan itu, maka dia dimasukkan ke dalam guru kategorinya P3K itu. Tapi bagi yang fresh graduate dan usianya yang belum 35 tahun, saya rasa ini merupakan sesuatu yang merugikan bagi mereka dalam rangka untuk mengembangkan karirnya menjadi seorang ASN. Oke, kalau kita telah lagi Bung Reja, ini kan ada status ASN yang berproses sebagai melalui jalur anggaplah jalur CPNS dan ASN melalui jalur P3K. Memang di dalam apakah di sini ada perbedaan status ataukah jabatan ataukah ada fasilitas yang tidak didapatkan antara PNS dengan P3K. Nah, kalau dilihat dari tunjangan, kalau dilihat dari penghasilan, tentu itu tidak ada perbedaan ya antara P3K dan juga ASN. Nah, namun P3K itu tidak ada dana hari tua atau pensiun. Nah, sedangkan itu yang ditunggu-tunggu. Nah, dan juga evaluasi kalau P3K itu dilakukan evaluasi selama 1 tahun sekali. Nah, sedangkan ASN kan ASN walaupun ada istilahnya ASN itu diwajibkan untuk melaporkan SKP namanya. Nah, tapi tidak dalam tanda kutip itu tidak seketat apa yang ada di dalam kebijakan P3K itu, dalam program P3K. Artinya apa? Orang-orang yang ikut dalam P3K itu ya bisa saja jika kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, ya bisa saja dia akhirnya diputus kontraknya untuk mengikuti program P3K itu. Pendapat Anda sendiri setuju yang mana? ASN yang dari P3K atau ASN dengan PNS? Nah, saya kembali lagi ke apa yang pernyataan saya awal. Seharusnya pemerintah itu tetap membuka 2 proses rekrutmen ini. Ya, yang pertama untuk para guru honorer yang usianya 35 ke atas itu sangat tepat sekali apabila dia dimasukkan P3K karena dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer itu. Nah, tapi bagi yang baru lulus ataupun berada di bawah usia 35 tahun, saya rasa sangat tepat sekali apabila proses rekrutmen CPNS itu tetap ada. Nah, karena kan ini ini kita berbicara tentang bagaimana seorang guru itu mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya dan bagaimana seseorang itu juga berkesempatan untuk menjadi seorang ASN. Nah, kalau kita berbicara tentang hak menjadi seorang ASN itu bisa saja apabila kebijakan ini dinilai diskriminatif karena sama saja menutup hak hak calon guru untuk menjadi seorang ASN. Oh, di situ berarti memang terjadi perbedaan yang mendasar ya. Iya, jelas. P3K tadi dengan yang statusnya ASN dengan jalur PNS. Betul sekali. Dan ini dengan tapi kan ini juga satu sisi merupakan kabar baik bagi pegawai honorer. Iya, betul. Nah, itu seperti apa pandangan? Iya tadi karena kan kita begini, honorer itu dari data yang saya terima itu di Indonesia ini ada sebanyak
728.461.000 itu masuk kategori sebagai guru honorer. Nah, guru honorer ini kan seperti yang kita ketahui, dia itu berbagai macam jenisnya. Ada misalnya guru honorer tetapi dia masuk masuk tunjangan provinsi misalnya, dapat tunjangan provinsi, dapat tunjangan kota dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi suatu angin segar bagi mereka. Misalnya kalau kita berbicara tentang provinsi Kalsel saja misalnya, mereka dapat tunjangan dari daerah itu sebanyak 1 juta per bulannya. Kemudian mungkin ya ada dari sekolah misalnya berapa ya mengasih gajinya, tapi tidak seberapa. Nah, dengan adanya P3K ini, tentu ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi guru honorer yang usianya 35 tahun ke atas. Nah, satu sisi memang ada positifnya ada, tapi ya tadi diperuntukkan untuk ya guru yang usia 35 tahun ke atas, karena dia mendapatkan penghasilan yang lebih banyak daripada biasanya per bulannya. Kan kita berbicara tentang kesejahteraan guru ya. Karena selama ini ya banyak sekali fenomena-fenomena dan banyak sekali cuplikan-cuplikan yang muncul ke media sosial yang menggambarkan bahwasanya guru honorer ini hidupnya menderita. Guru honorer ini kadang-kadang ada yang kerjanya sampingan sebagai apa. Walaupun di sekolah mereka memiliki tugas fungsi sama seperti seorang ASN, bahkan lebih berat sebagai ASN. Justru di sini ada muncul kesenjangan tadi. Iya, betul. Ke Bung Reja. Nah, selain tadi soal berbagai macam polemik, problematika soal P3K ini, justru wacana ini kan rencananya tidak hanya tahun 2021 ini, bahkan akan berlangsung lama. Nah, apakah ini akan ada dampak ke depan bagi sekolah keguruan atau melahirkan para sarjana pendidikan? Nah, ini seperti apa pandangan Bung Reja sendiri? Oke, betul ya. Saya rasa apakah kebijakan ini akan berimbas terhadap proses rekrutmen yang ada di Fakultas Keguruan sendiri? Saya rasa ada. Kenapa? Karena kalau kita lihat motivasi seorang orang tua menyekolahkan atau menguliahkan anaknya di jurusan keguruan, atau motivasi seorang anak itu sendiri masuk ke fakultas keguruan atau mau menjadi guru, itu kan karena salah satunya selama ini dalam proses rekrutmen CPNS, formasi yang paling banyak disediakan oleh pemerintah yakni formasi guru, ya kan? Nah, itu ya salah satu yang melatar belakangi. Selain juga ada kebijakan dari pemerintah dulu ya, yang dalam upaya untuk kesejahteraan guru, yakni adanya tunjangan sertifikasi saat itu. Nah, itu juga salah satu motivasi akhirnya seseorang ataupun orang tua itu menguliahkan anaknya ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Nah, ketika kebijakan ini mungkin akan direalisasikan, tentu saya rasa akan berimbas, karena kita melihat motivasi orang tadi. Nah, tapi kalau kita berkaca pada pengalaman tahun 2015 sampai tahun 2017, di mana saat itu pemerintah itu juga mengeluarkan kebijakan memoratorium ya, artinya pemberhentian sementara gitu ya, pemberhentian sementara proses rekrutmen CPNS dengan alasan saat itu anggaran negara tidak mencukupi untuk belanja atau menggaji pegawai. Kalau kita melihat realitanya, Fakultas Keguruan saat itu tetap ramai mahasiswanya. Artinya kebijakan itu tidak mempengaruhi ya ketika itu. Nah, kalau ini saya rasa akan sedikit banyaknya pasti akan berimbas. Apalagi kalau kita berbicara hari ini ya di tengah situasi pandemi seperti ini ya, di mana proses paradigma pembelajaran atau paradigma perkuliahan itu berubah, yang tadinya misalnya lebih banyak digunakan tatap muka secara langsung, hari ini berubah ke daring atau pembelajaran online. Nah, sehingga ini juga menjadi motivasi seseorang itu untuk ya tidak mau masuk gitu, tidak mau kuliah atau tidak mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya ke Fakultas Keguruan itu. Oke, baik Bung Reja. Terkait dengan harapan Bung Reja sendiri ya, terkait dengan adanya kebijakan P3K di tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya,
itu seperti apa? Oke, harapan saya tentunya pemerintah dalam hal ini harus arif, harus bijaksana dalam melihat setiap kebutuhan ya atau setiap kebijakan yang akan diputuskan. Kalau harapan saya ya saya tetap mengharapkan 2 proses rekrutmen ini diadakan. Satu yakni proses rekrutmen CPNS tetap diadakan ya dalam rangka untuk merekrut orang-orang yang memang berkompeten atau orang-orang yang pantas untuk menjadi guru ya, khususnya guru PNS atau ASN. Kemudian di satu sisi ya usia 35 tahun ke atas yang secara kriteria atau secara peraturan regulasi dia tidak memenuhi syarat lagi untuk mendaftarkan diri menjadi seorang ASN ataupun PNS, maka kebijakan P3K juga harus diadakan. Nah, yang jadi pertanyaan itu nanti apakah atau sanggupkah kas negara, sanggupkah keuangan negara membiayai atau memfasilitasi itu semua. Nah, ini yang menjadi kira-kira yang menjadi PR bagi kita semua ya, khususnya bagi pemerintah terkait dengan ya anggaran ini seperti apa. Tapi harapan saya ya dua-duanya tetap diadakan atau dua-duanya tetap dilaksanakan ya dalam rangka untuk ya meningkatkan kesejahteraan para guru yang selama ini dianggap tidak merata. Mungkin itu. Terima kasih Bung Reja sudah bisa berhadir di acara BBKOM Talk. Oke, sama-sama. Terima kasih. Dan nantikan selanjutnya program BBKOM Talk ke depan akan kita hadirkan narasumber-narasumber yang nantinya akan mengupas isu-isu terkini dan tentunya akan menginspirasi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.